Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi ke latihan IELTS online bareng Uda Fikri. Kali ini kita akan belajar writing teman-teman. Atau lebih tepatnya latihan. Jadi nanti silakan kalian siapkan satu lembar kertas dengan satu buah pensil atau laptop untuk kalian mengerjakan soal-soal writing yang ada di sini ya. Kita belajar sama-sama dan nanti mungkin kita bahas ya setelah itu. Waktunya sekitar 1 jam. Task 1 20 menit, task 2 40 menit. Ya, siapkan waktu 1 jam ke depan untuk belajar bareng. Siap ya? Nanti mungkin ya kalaupun saya nanti ada penjelasan sedikit ketika mengerjakan, mudah-mudahan ada. Kalau enggak ya harap maklum ya, karena nanti saya juga mengerjakan ya. Jadi mungkin lebih banyak silentnya daripada ngomongnya. Paham ya? Oke, bismillah. No feedback. Kolom komentar saya tutup dulu. Kalau kalian mau komentar pun bisa ya, tetap nanti akan saya jawab ataupun saya bahas setelah ini. Siap ya? Bismillah. Kayaknya mulai dari task 1 dulu deh.
Oke, lebih dari 20 menit. Ini saya simpan dulu ya. Soalnya saya ini dulu ya. Bisa nggak di copy? Oke. Harus disimpan dulu teman-teman ya. Oke, ini dulu. Selanjutnya coba kalau dari ininya udah aman lah ya. Nah, udahlah cukup. Finish. Ini yang task 1. Jadi tipe soalnya adalah map ya. Jadi biasanya map itu tergantung sih, kadang map itu ada yang satu map saja, satu gambar aja. Tapi yang paling sering ya kayak gini. Jadi ada dua gambar tentang suatu lokasi di dua waktu yang berbeda biasanya gitu. Nah, sering yang kayak gini sering ya. Jadi ya kalau di dua waktu yang berbeda ya, berarti kan ada perubahan ya. Jadi ada renovasi, ada relokasi, ada apa ya, penambahan gedung, penambahan apa ruang, dan ada yang di apa namanya, dihapus, digusur ya, digusur dan seterusnya seterusnya. Ini lumayan enak juga sih, nggak terlalu susah. Saya nggak terlalu pusing mikirnya. Oke, untuk writing nggak ada nilainya teman-teman ya. Jadi dikira-kira aja menurut kalian tulisan kalian udah bagus apa belum. Ada yang ikut ngerjain apa enggak? Kalau bisa ikutan ya, ikut ngerjain. Waktunya ya barengan dengan saya lah. Kalau saya selesai 20 menit, ya selesai 20 menit. Kalau selesai 40 menit, 40 menit ya. Lanjut kita ke task 2. Bismillah. Pertanyaannya adalah discuss both these views and give your opinion. Berarti ini adalah jenis esai discussion ya. Yang ini. Nah, ini discussion essay. Jadi nanti kita menyajikan dua pendapat yang berbeda, terus nanti kita apa fokusnya ke mana, kita lebih setuju kemana gitu. Paraphrase the question. Makes to fully develop only one point of view. Ya, jangan ya. Jadi harus ada dua viewpoint. Jadi discussion essay itu harus balance ya, harus ada dua argumentasi yang berimbang. Baru nanti setelah itu kita ini ya, state your opinion. Jadi di conclusion itu kita bilang kita mendukung yang mana gitu ya, dari dua pendapat itu. Oke, yuk. Some people think that we should replace old buildings and houses in cities. Okay, should replace old buildings in cities. Oh, ini highlight with modern buildings. Okay. Other people think that we should protect old buildings. Should protect old buildings. Berarti oke deh,
coba ya. Kalau some people ini apa ya? Udah. Apa istilahnya ya? Skyscrapers ya. Jangan, itu punya papa. Yang ini enggak, ini punya papa. Ini, udah.
Introduksinya kepanjangan nggak ya? Panjangan kayaknya. Jadi, ya, kalau ngerjakan IELTS writing itu kita jangan overthinking kayak saya, karena mikirin kemana-mana gitu ya. Yang dipikirin kayak ini kan lagi bahas old building sama modern buildings gitu yang ada di kota. Nah, saya mikirin contohnya kepanjangan. Mending nggak usah. Itu nanti.
Ubur-ubur mati. Ubur-ubur, ubur-ubur, ubur-ubur. Bulu-bulu, bulu-bulu, bulu-bulu. Mama, banana warna orange. Mama, banana warna orange. Pantat. Mama pantat sama kaki. Coba lihat dulu mama. Coba lihat dulu. Pantat sama kaki. Pantat sama kaki.
Botol. Udah 20 menit aja. Ini botol soda. Biru. Bersihkan. Biru. Biru.
bagus. Mana? Makan itu. Yang ini. Hah? Iya, apa bang? Tadi Mimi ngasih aku ini Iya. rebus ini di dalamnya. Rebus ini udah siap. Udah siap tadi Mimi. Ini pisang. Abang mana?
Oke, udah berapa menit? Ya, nggak sampai 40 menit ya. Kalau writing itu enaknya dengan ketikan sih ya. Jadi kita apalagi saya juga udah terbiasa dengan mengetik ya. Jadi nggak sampai 40 menit udah selesai. Ini oh iya nggak perlu. Inhabitability. Oh, itu nggak sih? Inhabitability. Itu apa ya artinya? Cuma ini kalau masih ada waktu kita cek lagi nih kita ya kelayak hunian. Hmm? Inhabitability. Habitability. Ketidaklayak hunian. Udah betul ya. It's tidak tidak kurang pas ya. It's Mama aku. Iya. gini lah. Unfitness gitu ya. Habitability. Oh, salah. Anin ability. Gini ya. Habitability. Itulah ya. Uninhabitability. Lah, mumet. Uninhabitability itu ya. Terus apa tadi? Ya, kita cek lagi spellingnya udah betul apa belum. Oh iya, kalau Inggris itu pakai U ya. Skyscrapers. Oh, P-nya 1. Oke deh. Ya, lumayan lah. Jadi bisa lebih cepat ya kalau kita ngetik. Tergantung kebiasaan sih. Kalau kalian biasanya ngetik, mending online kayak gini. Jadi ya kita ngetik nanti writingnya. Dan apa? Insya Allah aman dari ini ya, dari kesalahan spelling. Kalau saya dulu waktu tes IELTS offline paper base itu, jadi apa ya, kan kita kalau salah kayak tadi kan, kalau salah kan tinggal delete gitu ya, terus ganti, delete, ganti gitu kan, enak gitu loh, makanya lebih cepat gitu kalau writingnya pakai laptop, pakai komputer. Tapi kalau pakai pensil, pakai kertas dan pensil itu, wah itu menghabiskan waktu banget ya. Kalau salah kata atau kurang huruf, kita hapus dulu. Saya itu, waduh sampai jelek banget itu kertasnya. Karena sering menghapus ya kata-kata yang salah. Itu sih teman-teman ya. Gimana? Ada yang ikutan ngerjain nggak tadi? Oh, banyak juga yang ikutan ya. Oke, lumayan ini. Ya, lumayan 1 jaman. Wah, ada yang ngasih gift ya. Makasih Mas Sulistio dan Selebmate.
Ngasih apa ini? Ngasih rose ya. Coba saya baca dulu komentarnya. Mulyoto Permadi Nurda S3 susah nggak bang? Gimana ya? Dibilang susah, ya enjoy aja sih. Dibilang mudah, ya enggak juga. Jadi tengah-tengah lah. Jadi S3 sebenarnya gimana ya? Tergantung apa ya? Tergantung diri kita masing-masing sih. Kalau saya memang suka belajar ya, saya suka belajar, saya suka tantangan baru, dan bagi saya, yang namanya ilmu itu nggak ada yang selesai. Ilmu selalu berkembang, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Dan itu yang membuat saya selalu haus untuk belajar ya, untuk mendapatkan ilmu. Gitu sih. Cuma yang membuat susah itu ya orang-orangnya ya, dosen-dosennya, profesor-profesornya, itu aja yang buat susah. Kita tujuannya belajar kok, malah mereka ini menjatuhkan, menyalah-nyalahkan gitu ya. Nggak tahu tujuannya apa ya, nyalah-nyalahin mahasiswa itu tujuannya apa sih, saya nggak tahu. Kan tujuannya belajar, kalau belajar ya ajarin lah. Ya nggak sih, tugas dosen itu kan, tugas guru, tugas dosen itu mengajari, mengajarkan, mengarahkan, membimbing mahasiswa, membimbing, mengarahkan murid ke jalan yang benar. Kan gitu kan tugasnya. Nggak, kalau di Indonesia, dosen-dosen Indonesia itu nggak mengarahkan. Yang mereka lakukan itu hanya menjatuhkan mental mahasiswa. Apa itu namanya? Eh ya cuma nyala-nyalain aja, nggak betul-betul membimbing, nggak betul-betul mengarahkan mahasiswa. Itu yang saya ketahui ya, dosen-dosen saya, baik yang S1, S2 maupun S3. Yang betul-betul mengarahkan nggak ada, jarang sekali. Kalau yang betul-betul itu yang saya tahu ya, makanya ini saya mau coba ini biar perkataan saya ini terbukti ya. Yang dosen yang betul-betul membimbing mahasiswa itu hanya ada di luar negeri. Di luar negeri adanya. Nah, ini saya mau nyoba ya. Kalau cerita-cerita dari teman-teman mah rata-rata bagus-bagus semua ya. Dosen-dosen mereka yang ada di kampus-kampus di luar negeri itu betul-betul membimbing mereka. Gitu. Kalau yang di Indonesia enggak. Meskipun dosen-dosen yang ada di Indonesia ini lulusan luar negeri ya. Itu anehnya, kenapa gitu ya. Mereka ini rata-rata lulusan luar negeri, tapi tetap kurang mengarahkan mahasiswa. Itu sih pertanyaan saya. Kenapa ya? Kayak yang mempersulit eh, kelulusan S3 saya kemarin itu rata-rata lulusan luar negeri loh. Lulusan Amerika, lulusan Australia, kebanyakan lulusan Australia. Nah, itu kenapa? Masih feodal. Itu kenapa? Itu aja sih. Cuma saya kalau yang saya dapatkan dari kuliah saya S3 ini ya, saya jadi enjoy ya, baca artikel jurnal, baca buku-buku yang berat-berat itu ya, tentang teori, tentang akademik dan seterusnya, itu saya enak gitu. Dan insya Allah meskipun nanti saya ya nauzubillah ya, bismillah, saya bisa mengulangi lagi S3 di luar negeri. Kalaupun enggak, saya nanti target saya selama 3 tahunan inilah. Saya kan sekarang 37 ya. 3 tahunan ini sampai umur 40 itu udah mentok. Jadi kalau sudah sampai 40, seandainya nauzubillah saya tidak diberikan kesempatan ya oleh Allah ya untuk bisa mengulang S3 lagi, ya sudah, saya anggap memang rezeki saya bukan untuk mendapatkan gelar doktor atau PhD, gitu aja. Cuma kalau secara keilmuan ya biar kalian aja, netizen atau masyarakat, yang menilai kira-kira keilmuan saya itu sudah pantas nggak sebagai dokter gitu. Cuma ya nggak usah nyebut saya dokter, nggak usah. Yang penting ilmunya aja, kalian bisa mendapatkan manfaat dari ilmu saya, itu udah bagus ya. Gitu kira-kira teman-teman. Tapi ya gimana ya, saya mengejar gelar doktor ataupun PhD itu sebenarnya untuk masyarakat aja kok sebenarnya. Jadi biar
kalian tidak meremehkan ilmu yang saya kasih, itu aja sih. Kan itu. Jadi kalau kalian meremehkan ilmu yang saya kasih, yang saya bawa, itu yang rugi kalian sendiri gitu. Gitu ya. Kalau meremehkan saya mah nggak masalah. Saya mah manusia biasa. Saya bukan orang yang hebat ya. Saya tujuannya hanya untuk berkontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara inilah. Cuma ini yang bisa saya lakukan karena saya tidak mendapatkan ruang dimanapun ya. Maksudnya seperti untuk menjadi dosen PNS di kampus-kampus negeri. Ya memang sih, kenapa kok nggak jadi dosen di kampus swasta aja, udah Fikri gitu. Itu saya itu personal issue sih. Saya kurang suka kalau jadi dosen di kampus swasta ya. Saya kurang suka aja. Jadi saya lebih suka di kampus negeri. Cuma ya ininya jatahnya udah habis ya, waktunya sudah habis. Usia saya itu bertambah terus ya. Jadi ya udahlah, berarti memang bukan rezeki di berkhidmah, mengabdi sebagai dosen di kampus negeri, itu aja. Oke, iya. Aplikasi writingnya apa ya Pak? Mungkin maksudnya websitenya ya. Websitenya ini study.ieltsflex.com. Tapi ini berbayar Mbak. Siapa? Mbak Mawar ya. Ini berbayar, makanya saya share dengan kalian biar kalian tahu aja. Kalau kalian mau mengakses ini atau mengerjakan juga di website ini harus bayar masalahnya. Ya, Mas Hakim yang sudah pernah nyoba buka website ini, gimana Mas perasaannya? Ya, jadi kalau yang gratis itu kita cuma dikasih ini ya, praktik ngerjakan beberapa soal aja, bukan yang mock test. Ini yang saya kerjakan ini yang mock testnya, yang full testnya, ya Mbak Mawar. Tapi coba dibuka-buka aja, mungkin Mbak Mawar dan teman-teman yang lain pengen ini ya, pengen nyoba belajar dengan situs ini, silakan. Saya rekomendasikan. Ini terutama untuk persiapan tes IELTS online ya kalau mau. Oke, ada siapa lagi? Nah ini Sulistio, nulis naon iya lur. Ini bahasa campuran, ini bahasa Sunda dan Jawa. Itu nulis tas, nulis writing, Kang ya, Kang Sulistio. Nulis writing IELTS untuk persiapan saya tes IELTS online. Mas Hakim udah gabung ya. Terus ada siapa lagi di sini? Bang, udah lulus doktornya? Nggak lulus. Saya DO. Di DO secara tidak terhormat oleh kampus saya. Maksimal sama minimal dapat band score IELTS berapa Pak? Kalau S3 ya kayak Australia itu 6,5 kayaknya ya. Masih banyak kampus yang nerima untuk IELTS ya, nerima IELTS, syarat IELTS untuk S3 itu 6,5. Tapi semuanya 6,5 minimal ya. Jadi speaking, writing terutama itu minimal 6,5. Kalau bisa 7 ya. Itu Australia 6,5 masih bisa. Kalau Inggris itu minimal 7 kalau nggak salah. 7. Jadi overallnya 7, writingnya juga 7. Makanya saya nyoba kalau IELTS online ini writingnya kayaknya bisa lah saya dapat 7 ya. Atau paling jelek 6,5. Doailah mudah-mudahan 7 teman-teman. Oke. Nah, kok tiba-tiba keluar. Fungsi dan peran gelar S1, S2, S3 udah. Ya kalau mau dibilang fungsi ya, fungsi itu kalau buat saya ini aja biar orang yang saya ajarin itu menghargai ilmu yang saya berikan, itu aja sih. Nggak tahu kalau orang lain ya, orang lain kenapa dia mengejar gelar SPD, apalagi SH,
ST, SE, terus apalagi doktor, PhD itu nggak tahu saya. Itu tiap orang mungkin beda-beda Mas Hakim. Kalau saya ya mungkin yang paling paling utama ya kalau kalian mau ngelamar kerja itu sangat sangat penting ya. Karena kan gelar dan ijazah itu yang mereka lihat dulu sebelum melihat kemampuan kita langsung. Itu ya. Tapi kalau yang kerjaannya live streaming seperti ini kan masa kalian masih mempertanyakan keilmuan saya? Ya kalau masih mempertanyakan keilmuan saya nggak usah ikut live streaming saya ya. Kalau writing skillnya bagus, speakingnya otomatis bagus juga Pak. Kayaknya belum tentu sih Kak, Mas Hakim. Itu kan malah kalau saya lihat ya, ini sebenarnya orangnya masih hidup tapi nggak apa ya. Mohon maaf sekali Pak Amin Rais ya. Pak Amin Rais menurut saya dia kemampuan akademiknya bagus, terus profesor lagi kan Pak Amin Rais itu, dan mungkin tulisannya juga bagus gitu. Cuma kemampuan komunikasi public speakingnya menurut saya masih kurang bagus dibandingkan dengan Gus Dur contohnya gitu. Ya Gus Dur itu speakingnya bagus, tulisannya bagus, itu yang saya tahu ya. Ya kalau kalian lihat video-videonya Gus Dur itu kalau ngomong baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu enak gitu dengerinnya itu ya. Terus nggak banyak sih orang yang kemampuan ngomongnya bagus, tulisannya juga bagus, itu nggak banyak. Yang rata-rata yang saya tahu itu yang kemampuan nulisnya bagus, ngomongnya nggak bagus. Karena orang menulis itu kan lebih banyak diam ya, diam gitu kan. Kayak saya tadi diam banget ya, gitu. Makanya kemampuan ngomongnya nggak terasa. Tapi ada juga orang yang mengasah dua-duanya, ada juga ya kayak Gus Dur itu. Soekarno, Bung Karno itu bagus dua-duanya. Kemampuan ngomongnya bagus, nulisnya juga bagus. Terus siapa lagi? Anies Baswedan itu bagus. Ngomongnya lumayan ya menurut saya bagus tapi terlalu structured gitu ya, terlalu tertata gitu. Kayak Pak SBY itu juga gitu. Ngomongnya terlalu tertata. Saya kalau ngomong yang yang orang ya atau tokoh yang ngomongnya enak itu menurut saya sih Gus Dur ya. Gus Dur satu. Ya kalian kalau tahu Gus Dur ya, ya kalau ceramah itu nggak pernah mengantukkan ya, nggak pernah membuat kita ngantuk. Sama kayak Pak Soekarno ya. Bung Karno itu meskipun ngomongnya keras gitu ya, itu enak kita dengerinnya. Itu ya. Nih Pak Hasto, Profesor Alafas ini Pak Hasto nama aslinya. Berdikari Merdeka ya. Ya gitulah teman-teman ya. Saya kira itu untuk malam ini. Memang untuk writing itu nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas. Jadi sebenarnya saya mau nunjukin itu sih contoh tulisan yang bandnya 9 gitu ya. Kapan-kapan lah. Silakan Anda cari-cari lagi contoh tulisan untuk tas 1 dan tas 2 yang tadi yang nilainya 9 itu kualitasnya seperti apa dan coba dibandingkan dengan tulisan saya. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Kalau belum, ya berarti harus ditingkatkan lagi. Itu ya teman-teman semuanya untuk malam ini. Ketemu lagi insya Allah besok jam 9 pagi ya insya Allah. Dan besok berarti kita balik lagi listening dan reading. Jadi insya Allah besok pagi itu listening, malamnya reading ya. Soal writing ada semua di Google sama bandnya. Kalau reading nggak ada Pak. Oh gitu. Yang soal writing ada ya. Ya saya nggak tahu. Yang reading itu mungkin agak susah nyarinya mungkin ya. Nggak apa-apa. Cukup untuk malam ini ya Mas Hakim ya. Ketemu lagi besok ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.